Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pencapaian kurikulum merdeka. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum merdeka dan pengertian dari pencapaian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mengutamakan kompetisi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Capaian pembelajaran kurikulum merdeka merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Kemudian untuk pendidikan dasar dan menengah, capaian pembelajaran disusun untuk setiap mata pelajaran. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, dapat menggunakan capaian pembelajaran pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan capaian pembelajaran reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Capaian pembelajaran untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, paket A, paket B, dan paket C ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Lalu, apa saja pencapaian dari kurikulum merdeka ini? Salah satu pencapaian dari kurikulum merdeka ini dapat kita lihat dari pencapaian biologi pelajaran SMA atau MA program paket C. Biologi adalah kajian fenomena kehidupan dan makhluk hidup yang mencakup struktur, fisiologi, morfologi, ruang hidup, serta asal, muasal, dan distribusinya. Selain itu, biologi juga mengkaji makhluk hidup dan karakteristik kehidupannya dari masa ke masa. Materi biologi untuk fase A, B, dan C mencakup materi sederhana yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga mudah untuk memahaminya. Sedangkan untuk materi biologi untuk fase D dan E adalah materi dasar yang mengintegrasikan mata pelajaran fisika dan kimia yang harus dikuasai oleh peserta didik agar siap belajar pada fase F. Merujuk pada hakikat sains sebagai proses dan produk, maka ada dua elemen dalam mata pelajaran ini yang mencakup. Yang pertama, pemahaman biologi. Yang kedua, keterampilan proses. Selanjutnya, mari kita bahas tentang dua elemen tersebut. Yang pertama, yaitu elemen pemahaman biologi. Elemen ini mencakup materi keanekaragaman hayati dan peranannya, virus dan peranannya, perubahan lingkungan, ekosistem, bioteknologi, biologi sel, sistem organ pada manusia, evolusi, genetika, pertumbuhan dan perkembangan, serta inovasi teknologi biologi. Yang kedua yaitu elemen keterampilan proses. Pada elemen ini, keterampilan saintifik yang mencakup yang pertama, mengamati. Yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi. Yang ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Yang keempat, memproses dan menganalisis data dan informasi. Yang kelima, mengevaluasi dan merefleksi. Yang keenam, yakni mengomunikasikan hasilnya. Berikut, saya akan menjelaskan beberapa capaian pembelajaran dari mata pembelajaran biologi SMA atau MA program paket C di setiap fasenya. Fase pertama yang akan saya jelaskan yaitu fase E atau umumnya untuk kelas 10 SMA MA program paket C. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penelitian,
memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi, serta mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Fase yang kedua yaitu fase F, umumnya untuk kelas 11 dan 12 SMA, MA, program paket C. Pada akhir fase F ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan bioproses yang terjadi dalam sel dan menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Selanjutnya, peserta didik memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan, dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari dan mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi. Konsep-konsep yang dipelajari diterapkan untuk memecahkan masalah kehidupan yang diselesaikan dengan keterampilan proses secara mandiri, sehingga menciptakan ide atau pokok untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui keterampilan proses ini juga dibangun sikap ilmiah dan profil belajar Pancasila. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.